Good evening, Miss. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, how's life today? Are you doing good? Alhamdulillah, Miss. Okay, all right. So I call your name one by one. Okay, start from Sis Deska. Halo, Sis. Yes, Miss. Next ada Sis Hidayati Halo, Miss. and Bro Gozi. Halo. Halo, Miss. And the last is Sis Lita. Halo. Halo, Miss. Okay, all right, guys. Okay, let's open our class today by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. As I mentioned yesterday, guys, so let's start our class by opening structure, yeah, by structure lesson and also, wait, guys, structure and written expressions. Okay, but this week we will study about structure. Okay. So a minute after the class, I will send you these books, yeah, this PDF, so you can write down by yourself and also fill the blanks. Guys. Are you ready, guys, to study tonight? Ready, Miss. Oke, good job. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar materi yang pertama ya. Miss, kenapa ini langsung lesson 17? Nah, ini hanya judulnya aja, teman-teman ya. Nah, cuma judulnya aja 17, tapi sebenarnya kita akan ganti ini menjadi 1. Oke. Oke, teman-teman, sambil disiapkan bukunya ya. Kali aja teman-teman mau notes atau nanti mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan disiapin ya catatannya mulai sekarang ya. 30 menit pertama aku akan menjelaskan tentang materi yang pertama. Nanti kita diskusi sebelum teman-teman mengerjakan soal. Jadi setiap hari akan ada explaining, lesson, dan juga exercise. Dan yang terakhir kita akan discussion. Oke, so please be active ya, banyak nanya teman-teman ya. Dan kebetulan di sini semua modulnya itu pakai bahasa Inggris, tapi tenang aja teman-teman. Nanti aku bakal kasih versi bahasa Indonesianya juga ya. Gitu. Oke. Tentang structure, satu teman-teman, nggak cuman grammar ya yang perlu teman-teman tahu ya tentang structure itu. Tapi di sini teman-teman juga akan diajarin tentang skill ya. Tentang skill atau biasanya kita sebut dengan trik ya. Nah, kayak gini. Nah, jadi ada 2 ini yang teman-teman harus kuasai nanti ketika belajar structure. Kayak gitu. Oke. Yang pertama, yang harus kita ketahui ini dari dasar ya, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa hadir ya. Khawatirnya nanti kalau hari ini nggak hadir, pelajaran besok kan tetap nyambung ya sama hari ini. Nah, jadi sayang banget kalau misalkan kalian kelewatan satu materi. Kayak gitu. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang klausa. Ya, klausa. Klausa ini bahasa sederhananya ya, itu adalah kalimat, teman-teman ya. Kalimat maksudnya tuh dari frasa menjadi klausa dan akhirnya dia menjadi sebuah kalimat. Kayak gitu. Ya. All sentences ya, semua kalimat di dalam bahasa Inggris. Saya kira nggak cuma bahasa Inggris ya, I think all languages ya, consist of one or more klausa. Terdiri dari 1 atau lebih ya teman-teman ya. Dan simple sentence itu terdiri dari 1 klausa. Isinya klausa itu apa sih? Teman-teman dicatat ya. Isi klausa itu ada
subjek ya, ada verb, objek nggak wajib ya. Objek ini nggak wajib. Oke, teman-teman ya. Listen ya. Satu subjek, satu verb, objek nggak wajib. Boleh ada, boleh nggak ada. Oke. Apa sih? Oke, gini teman-teman ya. Jadi, kalau saya bilang people need vitamins ya. Ini ya teman-teman ya. People ini sebagai apa ya? People sebagai apa? Subjek. Oke, good job. Di sini need sebagai apa? Verb. Verb. Vitamins ini sebagai apa guys? Sebagai Objek. objek. Oke. Ini teman-teman udah tahu ya. Kita belajar bahasa Indonesia juga diajarin pertama kali adalah subjek, verb, objek. Oke. Yang kedua, ini ya susunan yang pertama. Yang kedua, verb itu teman-teman bisa butuh objek, bisa enggak. Kenapa? Karena kayak saya bilang, manusia butuh gitu. Manusia butuh. Berarti kan membutuhkan objek ya di akhir ya. Karena kan ketika kalian bilang manusia butuh, nah, itu gantung kalimatnya, makanya butuh objek. Tapi ada juga kata kerja yang nggak butuh objek. Contohnya seperti aku tidur. Ya, I sleep, she sleeps, you sleep. Kayak gitu. Oke, itu berarti tidak butuh yang namanya objek. Gitu teman-teman ya. Oke, di sini kalian bisa lihat the man took vitamin pill. Judy lives in the Northern California. Ini malah bukan objek ya. Judy sebagai subjek, life-nya sebagai verb, in Northern California ini adalah keterangan tempat. Nah, jadi aku bilang objek tidak wajib. Tapi kalau satu subjek, satu verb itu wajib. Berarti kalau ada satu subjek, dua verb itu salah teman-teman. Atau dua subjek, satu verb kebalikannya juga salah. Jadi harus match. Kalau subjeknya satu, berarti verbnya satu. Begitu juga seterusnya. Kayak gitu. Oke, boleh juga kalimatnya ini ya, in the summer, ini kalimat keterangan berada di depan. Kemudian Tom sebagai subjek, walks-nya sebagai verb. To his office, ini keterangan. Adverb. Kayak gini teman-teman. Ya. Sebenarnya make sure kalian tahu dulu apa itu verb, apa itu adverb, adjektif. Nah, tapi nanti kalau teman-teman sambil berjalan aja ya kita belajar itu ya. Ya gitu. Oke. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi ada yang namanya simple sentence. Itu namanya klausa. Nah, jadi nanti di kalimat TOEFL di soal-soal structure itu kalimatnya itu satu ada simple sentence, yang kedua ada yang namanya compound sentence, dan yang ketiga ada yang namanya complex sentence. Nah, ini hal yang harus kalian tahu ya. Dasarnya, hal yang paling dasar. Nanti kira-kira gimana sih Miss cara ngerjainnya? Ngerjainnya itu kayak gini teman-teman. Misalkan soalnya ya, ini soal sederhananya. People need, kayak tadi di atas ya. People titik 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 vitamins. Gini. Jadi sebenarnya soal structure tuh kayak gini. Dari ketiga ini, kalau kalian nanti udah paham tiga kalimat ini, tiga jenis kalimat ini, mudah untuk menentukan apa sih yang rumpang ini. Misalkan A jawabannya B, C, D ya. A, misalkan jawabannya a man, misalkan. B, jawabannya in here. Kemudian yang C, jawabannya need. Kemudian yang D, ini jawabannya there. Nah, ini kan kalian udah pasti tahu kalau setelah subjek ini butuh verb. Berarti kalian tinggal mencari verb di antara A, B, C, sama D. Mana yang verb? Oh, yang verb itu yang C. Ya udah, berarti yang lain salah. Gitu maksud aku. Ya. Jadi kita tuh awalnya itu di TOEFL itu di structure kita belajar polanya dulu. Nanti teman-teman yang belum belajar grammar nggak apa-apa, nyusul ya.
Nyusul sambil jalan aja. Yang penting tahu susunan kalimatnya. Kayak gitu ya. Yang pertama, satu subjek, satu verb. Itu namanya simple sentence. Gitu teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? No? Oke, lanjut ya. Yang kedua, ada compound sentence. Teman-teman, compound itu berarti dia lebih advance ya. Dia consists of two independent clauses. Berarti terdiri dari dua klausa yang joined ini yang dihubungkan oleh coordinate conjunction. Teman-teman, coordinate conjunction itu adalah konjungsi atau kata hubung ya. Conjunction itu artinya kata hubung. Kata hubung yang sederhana. Apa itu? Nih, kalau kalian mau langsung hafal, aku kasih singkatannya. Fun boys. Ya. F-nya ini for, A-nya ini N-nya ini nor. Nah, ini materinya teman-teman ya. Nanti kalian silakan dicatat ya. N, ini nor, ini but, O-nya ini or, Y-nya ini yet, kemudian S-nya so. Nah, koordinat ini sederhana teman-teman. Artinya ya. Jadi kata hubung yang sederhana. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau tadi simple sentence itu satu subjek, satu verb, kalau ada kata hubungnya, maka kalimatnya berubah menjadi dua subjek dan dua verb. Oke. Tapi syaratnya harus ada apanya tadi teman-teman? Harus ada apanya ya? Conjunction. Betul. Harus ada kata hubungnya. And, but. Kayak gini. Ya. Oke. Kayak gitu. Itu namanya compound sentence. Nah, nanti di pilihan gandanya gimana, Miss? Kalau misalnya kayak gini. Ya mungkin nanti begini, teman-teman ya. Contohnya ya. The man took titik-titik. Nah, ini aku anggap titik-titik nih. Titik-titik. And he drank a glass of orange juice. Kira-kira dia butuh apa nih di ABCD-nya? Dia butuh jawaban apa? Butuhnya apa, teman-teman? Kalau misalkan aku hapus vitamin pill-nya. Verb. Are you sure? Butuh verb? Objek. Objek, betul. Betul. Jadi gimana jatuhnya? Kalau tadi kan yang ini kan cuman subjek, verb, objek ya. Aku warnain lain deh. Kalau yang pertama itu kan kalian cuman subjek, astagfirullah. Subjek, verb, objek. Gini kan? Ya. Nah, kalau yang kedua ini gimana berarti kalau compound sentence? Berarti kalau compound sentence itu teman-teman nanti jatuhnya begini. Pokoknya harus ada dua subjek, dua verb ya. Subjek, verb, conjunction. Objek boleh ya di sini ya. Subjek, verb. Kayak gini. Atau conjunctionnya berada di depan boleh. Conjunction, subject, verb, koma ya. Subject, verb. Boleh begini. Yang penting harus ada satu kata hubung, berarti boleh ada dua subjek, boleh ada dua verb. Teman-teman, tahu subjek, tahu verb itu grammar. Tahu susunan subjek, verb, conjunction, subjek, verb itu namanya skill. Ya. Jadi kalian harus tahu dua-duanya. Nah, kayak gitu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekarang udah dua jenis kalimat ya. Sekarang kita masuk ke kalimat yang jenis ketiga. Nah, ini namanya complex sentence. Teman-teman, namanya kompleks berarti dia lebih advance lagi ya. Complex sentence itu berarti, lihat ya, consists of an independent clause, berarti terdiri dari independent clause yang dinamakan main clause dan dependent.
teman-teman nggak perlu fokus ke bahasa Inggrisnya, oke? Karena kita apa ya, jangan fokus sama keterangan bahasa Inggrisnya gitu. Kalian pahami penjelasan aku aja ya. Jadi independent clause itu ya tadi ya, subject verb itu ya. Subordinate clause maybe adverb clauses. Bisa juga adverb yang kayak gini tadi loh. Adverb ya, yang kayak keterangan waktu, keterangan tempat, bisa juga dia keterangan apa namanya, kepemilikan dan lain sebagainya. Nah, kayak gini. Jadi maksud aku tuh yang namanya subject verb objek, objeknya itu bisa berubah apa aja, bisa keterangan waktu, tempat, benda dan lain sebagainya. Nggak harus objek. Itu yang namanya adverb clauses, noun clauses dan adjective clauses. Kayak gitu. Oke. Ah, ini sama teman-teman dengan compound sentence. Jadi complex sentence ini sama, cuman ini banyak keterangannya ya. Kalian nggak usah terlalu diperhatikan. Jadi complex sentence itu sama dengan compound sentence. Bedanya apa, Miss? Bedanya adalah conjunction-nya adalah ya, conjunction-nya ini menggunakan conjunction yang lebih kompleks. Ya. Jadi conjunction tuh banyak teman-teman. Ini grammarnya ya. Conjunction-nya itu ada yang conjunction yang simple, coordinate, ada yang conjunction-nya kompleks. Apa aja contohnya yang kompleks itu, Miss? Contohnya ada, kapan ya kita belajar conjunction kompleks ini ya? Hari ketiga kayaknya teman-teman ya. Aku kasih spill aja dulu. Pokoknya selain fun boys itu namanya kompleks ya. Ada because contohnya ya. Kemudian ada who, ada whom ya, ada that dan lain sebagainya ya. Nanti aku jelasin di hari ketiga. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini jadi skill pertama yang kita pelajarin adalah mengenal susunan kalimat di dalam strukturnya TOEFL ini. Kayak gitu. Satu simple, compound, sama kompleks. Kayak gitu. Nah, sekarang gini, contoh di sini itu, contohnya ya ini nih. The man, subject, took-nya sebagai verb, vitamin pills itu sebagai objek. Because-nya adalah conjunction, he-nya adalah subject, had-nya adalah verb. Nah, benar teman-teman ya. Dua subjek ya, dan dua verb. Kayak gitu ya. Di sini, Miss, kenapa ini dinamakan adverb clause? Ya, karena adverb itu kan artinya keterangan. Jadi maksudnya because he had a cold itu adalah keterangan gitu loh. Jadi kenapa ada because? Jadi dia itu mengambil vitamin karena gitu kan. Karena apa? Itu namanya keterangan. Kayak gitu. Terus yang kedua namanya non clause ya, that Nancy was here. Karena here ini adalah apa? Nancy ini noun ya. Kayak gitu. Terus dan lain sebagainya. Ini juga ya. Please do not focus, jangan fokus sama nama istilah-istilahnya ya. Oke. Itu 3 teman-teman ya. Itu yang harus kalian catat, benar-benar catat sendiri ya. Kayak gitu. Atau kalian bisa di screenshot teman-teman, tulis apa namanya, keterangannya ya. Nanti dipelajari lagi. Oke. Selanjutnya, setelah kalian tahu apa aja jenis kalimat di dalam bahasa Inggris, sekarang aku mau nanya teman-teman. Kalau aku bilang begini nih, she is writing a novel. Aku bilang gini. Terus aku nanya ke kalian, verbnya yang mana teman-teman? Ini kira-kira kata kerjanya yang mana? Yuk, silakan dijawab yang bisa. Writing, Miss. Oke, writing. Yang lain? Writing semua? Ini kayak masih satu orang yang jawab. Yang lain writing semua? Ya. Oke. Kalau di TOEFL, teman-teman ya, kalau kalian ditanya, Miss yang mana verbnya? Jangan jawab writing. Oke. Jawabnya is. Kok kehapus sih? Jawabnya is. Kenapa begitu, Miss? Oke, aku jelasin ya. Teman-teman pernah dengar to be nggak? Auxiliary, is MR. Pernah dengar?
Ya, nggak. Oke, coba aku tes dulu nih. Kalau itu pasangannya apa aja? Maksudnya tuh gini, maksud aku pasangan tuh ya, is, mr gitu loh teman-teman ya. Oke, kita tulis dulu. Is ya, is, m sama r. Apalagi itu Oke, yang kedua guys, apa? Do. Apa aja? Yang pertama is mr, terus ada apa? Do, does, did. Oke, good, wait ya guys. Oke, do, does, did, good. Apalagi? Yuk, hai guys, apa aja guys? Have, Have. has, had. Oke, have, has, had. Aku tulis beda aja ini. Oke, lanjut. Apa lagi teman-teman? Was, were, Oke, was, were, were. Oke, apa lagi? Build, Apa? build. Apa itu? Ini apa? SHOULD. Oh, Show. should. Oke, oke. Will. Kok will sih? Ya, sebenarnya will tuh sama dengan should ya. Kayak aku tulis dua-duanya ya. Will, should, apa lagi? Ada yang tahu lagi? Can. Can itu bukan itu modal. Ini to be biasa, to be auxiliary ya. Oke. Ini aja guys ya. Have, has, bla bla bla. Ada satu lagi yang teman-teman lupa nih. Aku tulis ini ya. Ada be, being, ada been. Oh, ini juga to be guys. Tapi memang jarang dipakai ya. Karena kalau ada be, being, been ini harus ada to be-nya lagi apa gitu. Oke. Kalau tadi contoh di atas itu contohnya nggak ada yang pakai to be teman-teman ya. Kita lihat tadi ya. The man took, ada didn't nih. I didn't Tom walks ya. Cuma satu dua. Sekarang berarti kalau kalimat itu apa namanya tadi udah kalian tahu 3 struktur ya. Strukturnya itu mengandung dari tenses. Kalau kalian pernah belajar tenses ya. Ya. Tapi di sini aku nggak mau ngajarin kalian tenses 16 enggak. Aku cuma mau ngasih triknya aja. Jadi kalau dari tubi yang kalian tahu ini jangan kalian hafalkan teman-teman. Maksud aku gini, is untuk she, he, it, M untuk I, R untuk you, Dewi, enggak ya. Jadi gini, yang ada S-nya, ini kalian highlight ya, catat betul-betul ya. Yang ada S-nya teman-teman, seperti is ini ya, ini kan ada S-nya, is. Kalau do does. Have has, ini has. Was were, ada was. Ya. Yang ada S-nya, kalau will sama should kan nggak ada S-nya. Itu digunakan untuk ya, yang S ya, digunakan untuk subjek satu atau tunggal. Ingat teman-teman ya. Karena nanti subjek itu kan gak cuma Ayu Dewi she, it ya. Bisa aku bilang misalkan the cat. Misalkan aku bilang the cat gitu. The cat. Kalian mau pakai is, M atau R? Is. Karena satu. Oke. Kalau aku di sini nulisnya the cats, berarti kalian pakainya apa? Pakainya A. Kira-kira begini teman-teman, ya. Berarti kalau nggak ada S-nya itu untuk jamak. Lah, will itu bisa untuk semuanya.
Should bisa semuanya karena dia nggak punya pasangan. Yang punya pasangan tuh cuma was, were, have, has, do, does. Berarti did sama had bisa dipakai semua. Kayak gitu. Ya, yang biru ini bisa dipakai subjek semua. Kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kan nanti kan ada juga yang written expression ya, nggak cuman multiple choice kan, yang kayak kemarin kalian kerjain ya. Nah itu nanti kalau pasangan subjek sama verbnya itu beda, berarti ya itu yang salah. Tiba-tiba kalian bilangnya the girls tapi pakainya was. Ya salah, harusnya pakai were karena the girl-nya ada s-nya. Kayak gitu. Ya. Jadi struktur kalimatnya udah tahu ada 3, simple, compound, kompleks. Kemudian pasangan subjek verbnya jangan sampai salah. Kayak gitu. Ya. Takutnya nanti gini teman-teman. Tiba-tiba ya kita kembali ke contohnya ini ya. I didn't realize that Nancy was here. Nanti was-nya titik-titik misalkan. Nancy titik-titik A, was, B, were, C, there, D, apa gitu. Kan was sama were sama-sama benar karena posisinya sama-sama sebagai verb. Tapi kan kalian harus tahu pasangannya Nancy itu was bukan were. Kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi selain kalimat yang langsung verb ada artinya, maka yang kedua kalian juga harus tahu bahwa ada yang namanya pendukung verb, yaitu namanya to be atau to be atau auxiliary, kata bantu, kayak gitu. Makanya ketika sudah ada to be, maka yang dianggap verb itu adalah to be. Namanya memang to be guys, kata bantu. Ya, namanya doang. Tapi sebenarnya ini menjadi verb utama. To be itu dalam TOEFL tetap menjadi verb utama. Jadi kalau udah ada to be, tidak boleh ada double to be lagi. Kayak gitu. Ya. Oke, sampai sini nih. Sebelum kita masuk ke soal, ada pertanyaan? Yuk guys, tanya yuk. No question? It's clear guys. Halo, clear? Halo guys, wih udah masuk semua ini. Tinggal 2 orang sih. Halo, Brother Lambertus. How's life, brother? Halo, Miss. I'm sorry. Halo. I'm sorry. Feel free to asking, brother. Oh ya, Miss. Oke. Sorry, Miss, kurang. Ya. Saya masih menyesuaikan, Miss. It's okay, it's okay. Oke, yang lain, teman-teman? Gak ada yang mau nanya nih? Aku sampai tutup loh layarnya loh. Gak ada yang mau nanya, guys. Oke. Kalau kalian gak Masih ada meraba-raba, Miss. apa? Apa, sis? Masih meraba-raba. Oh, masih meraba. Oke, bagus. Good. Apa teman-teman ya? Pokoknya jangan sampai kalian belajar besok tapi materi hari ini masih pushing. Jangan ya. Maksudnya tuh kalau bisa dipahami dulu materi hari ini. Nggak apa-apa pelan-pelan teman-teman. Nggak harus ikut kurikulum ya. Jadi misalkan aku punya 8 kurikulum, kalian selesai 5 atau 6, nggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Begitu. Oke. Karena kita tidak sedang berkejar-kejaran guys. Ya. Oke. Kalau nggak ada, kalian oke aja ya ini ya. Berarti ya. Nanti pasti muncul pertanyaan ketika ngerjain soal. Yakin aku. Ya. Yuk, kita lanjut dulu. Aku belum kirim modul ya, sebentar. Sambil dilihat lagi guys, ini. Nah, biar kalian nggak nganggur ya. Ini pada nyatet semua kan? Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi kan ini, berarti teman-teman, yang dicari soal itu adalah missing subject ya. Missing itu apa artinya? Artinya missing yuk. Jangan bilang kalian rindu ya.
Missing. Ayo, apa missing guys? Hilang. Betul. Hilang ya. Hilang subjeknya, verbnya, atau objek atau complements. Jadi nanti di soal itu bisa aja yang hilang itu subjeknya, bisa juga verbnya, bisa objek, dan bisa complement. Complement itu ya kayak keterangan waktu, ya, keterangan tempat, itu namanya complement. Gini, ya. Nanti bisa dianalisa. Dengan apa ya? Dengan 3 kalimat ini. Bisa simple sentence, bisa compound, bisa kompleks. Kayak gitu, ya. Nah, aku akan lihatkan ke kalian contohnya. Wah, ini kalau udah ke contoh itu kayak kok beda banget ya sama keterangannya gitu ya. Kan di contoh itu biasanya lebih panjang, guys. Kalian di sini ya. The art the art of storytelling. The art of storytelling titik-titik almost as old as humanity. Teman-teman, ini subjek ya. Berarti ingat ya, ada complex sentence, ada compound sentence, ada simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence. Lihat, ini kalian harus punya jimat ini ya. Subject verb conjunction, subject verb conjunction yang kompleks, subject verb. Ini rumusnya ya. Rumusnya kayak gini. Nah, berarti ini setelah subjek ini yang kurang apanya, teman-teman? Yang kurang apa? Setelah subjek yang hilang apa? Tuh, verbnya yang hilang ya. Kira-kira dari A, B, C, D yang verb yang mana? Yang verb yang mana, guys? Is. Oke, is. Lah, misalkan ini di sini are ya. Misalkan di sini are ya, misalkan. Kan ada 2 verb yang benar nih. Berarti yang kalian lihat apanya? Yang kalian lihat subjeknya. Ini satu atau banyak. Ya. Nah, kembali lagi ke tadi, kalau kata Miss ya, kalau dia satu, maka to be-nya wajib ada S-nya. Ya. Maka nggak mungkin are dong. Maka jawabannya adalah yang is. Ini yang benar, berarti jawabannya B. Gini guys. Kenapa Ya. nggak amis? Kan ada S-nya juga. Ada S-nya juga. Nah, kan A ini nggak langsung to be, ada that-nya. Nah, that ini apa? That ini adalah conjunction. Nah, ini ya, nih. Lihat apa namanya ini? Lihat ini. Tuh. Ini guys, ini ya. Nggak kelihatan. Nah, kalau ada conjunction-nya harus ada 2 subjek dan 2 verb. Di kalimat ini ada berapa? 1 kan? 1 aja kan? Satu, Nggak boleh berarti. Dan harusnya kalau di sini conjunction, di sini harus ada subjeknya. Baru verb lagi gitu. Ini jimatnya guys. Ya, yang ini ya. Karena harus hafal inilah gitu ya. Gitu. Oke, good question. Oke, ini berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Sekarang kita langsung contoh yang ini ya. Yang kedua. Wah, ini sangat panjang ya. Oke, kita lihat dulu di sini. A few of sounds. Wah, nih teman-teman. A few of sounds. Ini subjek. Ini, kok jadi biru ini. Ini verb. Ya. Ini subjek. Ini verb. Ini apa ini? Ini objek ya. Kayak gitu. Terus ini modal. Nah, ini jangan dilihat dulu ya guys ya, karena kalian belum belajar modal ya. Ini aku coret aja dulu. A few of sound produced by insects. Oke. Ini kira-kira teman-teman, ini lihat ya, lihat lagi rumusnya di atas ya. Subjek, verb, objek, complement. Ya. Ini kira-kira subjek, verb, objeknya udah ada teman-teman. Berarti yang kurang apanya kira-kira?
kok masih ada yang dikosongin gitu loh. Gimana nih ceritanya guys? Ayo. Kalau aku pasang R lagi di sini boleh nggak? Ayo, yang B. Enggak Boleh boleh. nggak aku kasih R di sini? Enggak. Enggak boleh. Karena alasannya. Karena double verb. Betul. Nanti alasannya gitu ya guys. Oh nggak boleh nih, karena udah verb. Nanti jatuhnya double verb. Oke ya. Terus aku boleh nggak pasang yang C ada that-nya? Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Conjunction, Miss. Conjunction, apakah ada dua verb di sini? Oh iya, berarti nggak boleh, Miss. Nggak boleh, bagus. Terus yang D. Teman-teman, with ini namanya preposition ya. Preposition ini harus ada apa ya? Nanti aku terangin sendiri ya. Jadi with ini tambahan. Nggak boleh ada tambahan di sini. With only bla 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 nggak boleh ya. Jadi teman-teman jawabannya adalah yang A. Yang only ini. Nah, Miss, apa fungsinya only di sini? Subjek bukan, verb bukan, objek bukan. Ini namanya komplement teman-teman ya. Pokoknya selain kalian, kalau tadi kan aku bilangnya gini. Kalau kalian menemukan, kan ini strukturnya ya. Ini jimat yang kita punya ya. Kalau selain kalimat ya ini ya, yang ada dalam kalimat contohnya itu soalnya, itu namanya komplement. Komplement ini bisa keterangan waktu, keterangan tempat, pokoknya selain subjek, verb, dan objek. Nah, kita referensinya di mana nih kalau ada komplement? Di sini tadi. Yang ini. Missing subject, verb, objek, sama komplement. Jadi kalau subjek ada, verb ada, objek ada, oh kemungkinan cuma komplement. Berarti kalian tidak boleh menambahkan subjek, verb, dan objek. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang nomor berapa nih? Karena nomornya ya. Selanjutnya guys. Yuk. Nah, teman-teman, aku kasih bocoran. Karena kalian belum belajar conjunction ya. When ini conjunction. Complex conjunction. Oke. Kira-kira kalian mau jawab apa? Jangan lupa dilihat jimatnya ya. Nah, gimana nih tutupan ya? Ya udah kalian kan tadi nyatet ya. Nah, kira-kira gimana nih? Kalian mau jawab yang mana? Subject, verb, conjunction, subject, verb. Ayo, silakan. Kamu jawab yang mana? Yang C, Miss. Oke. Ini harusnya aku tutup tadi ya. Oke, gini. Bagus. C. Yang lain, nanti yang jawab, maksudnya yang lain harus bisa menjelaskan ya kalau kalian setuju ya. Yang lain, semuanya C? Enggak kelihatan. C, Miss. C juga. Oke. Yang lain, ayo yang gentleman. Kalian jawab apa, guys? Halo, Bro, Gozi, siapa lagi nih? C, Miss, C. C juga, oke. Kenapa C? Nah, aku tanya sama siapa nih? Simpson. Nah, kenapa Simpson jawab C? Yes. Nah, kenapa C, Simpson? Oh, kenapa C, Simpson? Halo, kenapa Simpson? Itu Miss, itu kan when-nya conjunction ya? Atau Conjunction, ya, conjunction betul. Ini aku kasih nih, conjunction. Terus? berarti kalau di setelah when itu ini dong lava calls-nya itu subjeknya ya? Lava itu subjeknya.
Papa itu subjek, ya betul. Papa hapus Papa subjek, ini verb. Terus Very rapidly itu ini complement. complement. Berarti complement itu pelengkap ya. Hmm. Oke. Kenapa jawab C ya? Berarti kan kamu tadi setuju ya kalau teman-teman jawab C ya. Kenapa? Karena polanya Mm-mm. karena polanya itu enggak sih, Miss? Tapi sebenarnya saya ada mau nanya juga sih. Ya gimana? Oke. Miss, itu kan kalau ini saya nanya dulu atau jelasin dulu? Nanya dulu. Miss, itu yang saya bingung kan kalau misalnya pola yang misalnya dia pakai conjunction kan di satu kalimat itu dia pasti subjek sama verbnya kan ada 2. Nah, Mm-mm. bedanya dia dengan yang A itu apa ya? Kan kalau kita lihat kan bedanya di A itu dia ada tambahan kata because. Nah, Mm-mm. berarti di sini because-nya ini dia posisinya Oke. apa, Miss? Aku jelasin dulu ya yang Iya. pertanyaannya ya. Oke, teman-teman sambil disimak ya. Miss, gimana ini kok bisa sama? Ini kan sama teman-teman ya. Tapi di sini ada because-nya. Teman-teman, tadi kan rumusnya satu subjek, kalau 2 subjek ya, berarti di sini 2 verb dengan satu conjunction, teman-teman. Kalau teman-teman di sini ada because di depan, jatuhnya nanti conjunction-nya ada 2 dong. Conjunction subject verb, conjunction subject verb, ini salah. Gitu. Loh, Miss, gimana biar ini benar? Kalau pengen because ini benar di depan, maka harus ada subject verb lagi. Jadi rumusnya gini, teman-teman catat ya. Satu conjunction harus ada 2 subjek dan 2 verb. Berarti kalau conjunctionnya 2, harus ada berapa teman-teman? Subjeknya sama verbnya. Banding 1. Berarti harus ada berapa? 4 ya, Miss. Banding 1. Berarti 3, Miss. 3. Berarti harus ada 3 subjek dan 3 verb. Gitu. Jadi gini teman-teman. Jadi kayak conjunction itu kan menghubungkan. Jadi kalau conjunction-nya 1 kan berarti menghubungkan 2 ya. Ya kan? 2 kalimat. Berarti kalau conjunction-nya ada 2, berarti ada 3 kalimat yang dihubungkan gitu. Dan begitu seterusnya. Apakah mungkin Miss nanti di TOEFL itu ada 3 conjunction gitu? Oh, mungkin banget ya. Mungkin. Berarti nanti subject verb-nya ada 3 gitu. Kalau 3 conjunction, subject verb-nya ada 4 gitu. Kayak logika aja guys. Kita menghubungkan sesuatu ya. 2 kabel berarti kan 1 penghubung. Kalau kabelnya 3 berarti 2 penghubung gitu. Kayak gitu. Siapa tadi? Kayak gitu Simpson. Oke. Clear? Clear. Berarti kalau yang A itu because-nya kalau misalnya kita pilih yang A berarti because-nya itu kedudukannya sama dengan when ya, dia sama-sama conjunction ya sebenarnya misalnya dalam sebuah kalimat gitu ya, Miss? Iya betul. Terus kenapa nanti Oh. salah? Nanti ditanya kan, kenapa salah? Ya kelebihan conjunction, double conjunction gitu guys. Bahasanya ya, double conjunction gitu. Oke, berarti kamu udah tahu ya kenapa jawabannya bisa C yang benar ya? Iya, Miss. Oke, yang lain gimana? Tahu ya kenapa jawabannya bisa C ya teman-teman? Sudah, Miss, Aman, sudah. Miss. Oke, good. Nah, karena udah selesai. Wih, nggak apa-apa guys ya. Hari pertama ya, kita nerangin 1 jam. It's okay ya. Nah, ini nanti kalian lihat sendiri nih. Kenapa ini jawabnya B ya. Nih, nggak usah aku jelasin deh. Challenge ya. Nih, siapa yang mau jawab? Ini udah jawabannya nih B. Ini udah jawabannya C. Tapi aku mau kalian ngejelasin kenapa ini yang B. Kenapa nggak C atau ya kenapa nggak C gitu aja lah
mudahnya. Terus yang selanjutnya, yuk. Siapa yang mau ngejelasin? Aku, Miss. Oke, boleh. Nomor berapa? Yang pertama ya yang Duke Ellington Award. Oke. Jawabannya itu yang B, soalnya kan kalau yang di C kan sebenarnya dia sama. Cuman kan dia di situ ada tambahan kata where. Nah, where-nya itu kan tadi kalau yang Miss bilang dia kan termasuk ke dalam to be ya. Nah, di mana kalau dari yang tadi udah dijelasin kalau dia bukan berakhiran dengan S, berarti kan dia subjeknya itu dia bisa jamak bukan tunggal. Nah, sedangkan kan di sini itu Duke Ellington itu kan dia tunggal, berarti subjeknya cuma Duke Ellington dipertegas dengan kalimat kata yang hilang, kalimat yang setelah kata yang hilang yaitu during his career. Berarti kan kalau misalnya kita pilih C itu kan itu kan berarti kebalikan ya dengan penjelasan dari kata yang hilangnya tadi itu di mana ada kata his gitu. Oke. Oke, bagus ya. Jadi to be itu verb utama ya. Thank you ya buat Simpson ya. Udah bagus penjelasannya. Tapi aku tambahin dikit. To be itu akan menjadi selalu verb utama. Berarti ketika kalian sudah melihat di sini Duke Ellington ini ya sebagai subjek, teman-teman ya. Ini sebagai subjek. Di sini kan sudah ada verb nih. Ya. Berarti kalian butuh apa dong? Butuh apa? Subjek, verb, objek, complement. Butuh apa teman-teman? Objek, Halo? Miss. Iya, objek doang. Objek. Butuh objek doang. Ya udah kalian cari yang objek gitu. Terus kenapa nggak yang C, Miss, gitu? Kita kan butuhnya cuma objek. Sedangkan were ini sebagai verb utama kan? Meskipun dia to be, kata bantu, tapi dia akan selalu menjadi verb utama. Lah, kita udah ada verbnya guys, gitu lah ya. Tidak ada verbnya. Nanti kalau ada were, itu nanti jatuhnya nanti double verb. Itu nggak boleh karena nggak ada conjunction. Oke, gitu ya. Terus kata Simpson tadi, Miss kan were itu harusnya was karena Duke itu satu gitu ya. Tadi ya. Duke itu kan satu, harusnya yang was dong gitu. Oke, kalau were-nya ada di sini ya. Kalau were-nya ada di sini. Kalau ya. Tapi kan di sini were-nya di belakang. Nah, kalaupun were ini benar nanti sebagai verb misalkan gitu. Benar guys, ini were karena di sini ada songs. Jadi subjek itu maksud aku ya guys, subjek itu benar-benar kalimat yang sebelumnya banget teman-teman. Bukan yang were ini tiba-tiba loncat ke Duke, enggak ya. Gitu. Jadi benar-benar yang setelahnya banget. Nah, jadi kalau pemahaman kalian udah benar bahwa Duke itu satu harus pakai was, itu udah good job banget, udah benar. Tapi kenapa ini salah? Alasannya karena double verb. Itu yang lebih tepat, ya. Kayak gitu. Double verb. Kalau kalian kan gini ya, saya ngerjain TOEFL itu kan nggak butuh menjelaskan ke orang lain ya guys. Maksud aku, kalau kalian tadi alasannya si Simpson kurang tepat, ya nggak apa-apa. Yang penting kalian jawabnya B dan jawaban kalian benar gitu loh. It's okay, ya. Jadi semakin banyak kalian wawasannya, semakin pintar untuk memilah jawaban guys gitu. Ya. Itu kira-kira. Oke, bagus. Gimana? Untuk yang ini paham ya? Any question? Kalau nggak ada lanjut yang ini. Oh, siapa yang mau jawab nih? Mau coba jawab, tapi aku mau dulu. Mau make sure. Boleh. Kalau komplimen itu boleh di depan kan ya, Miss? Nggak harus di belakang. Oh, boleh. kan? Boleh. Berarti kalau aku nggak salah memahami kalimatnya yang before the invitation of the printing press itu termasuk komplimen bukan, Miss? Betul. Karena di situ tidak ada subjek, tidak ada verb, tidak ada objek. Iya, oke, berarti books kan subjeknya. Oke. Dan itu jamak. Berarti ini yang C. Karena kita perlu verb. Oke, betul. Terus butuh verb teman-teman ya. Ini loh kalimat simple teman-teman berarti ya.
Dia tuh kayak panjang gitu loh. Tapi ternyata cuman gini doang ternyata. Yang nomor 1 tadi loh. Yang simple sentence, bukan kompleks, bukan compound, nggak ada conjunction di sini ya. Nah, karena ini banyak, maka kita pakainya yang were. Gitu, makanya jawabannya C. Di sini subjek butuhnya verb. Keterangan boleh, Miss? Boleh. Very rare. Yang lain ini keterangan. Atau kita bisa bilang objek pun it's okay. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi semudah itu loh, gitu loh, structure itu. Apalagi kalau nanti kalian banyak latihan ya. Tapi latihan yang didasari dengan banyak bertanya, guys. Kalau nggak tahu ya. Jadi nggak yang cuman menebak-nebak. Kan ada kan orang ngerjain structure. Kayaknya lebih enak ini deh, Miss, gitu. Dibaca tuh lebih enak. Aku udah sering tuh dengan orang udah belajar tapi masih lebih enak ini, Miss. Makanya kayaknya ini bener gitu. Loh ya teman-teman ya. Oke. Miss, Ya. Oke, mau siapa nih? nanya untuk yang Oke. itu tadi. Yang mana tadi? Tadi kan before the invention of the printing press itu kan komplement. Mm-mm. Nah, ada nggak tips atau apa untuk ini tuh komplimen gitu loh, Miss. Padahal kan dia panjang ya. Mm-mm. Ya kan nanti bisa berbentuk panjang, bisa berbentuk pendek dan lain-lain. Nah, tapi maksudnya untuk mengidentifikasikan gampangnya, ini tuh ternyata komplimen. Siapa tahu sebelum dijelaskan terus kayak mudengnya the invention itu nanti bisa jadi subjek karena dia kan satu dan jelas. Tapi ternyata kan komplimen tuh gimana cara mengidentifikasikannya dengan mudah? Oke, good question ya. Aku tampung ya, guys. Jadi, ini grammar ya. Tadi kan aku bilang structure itu ada grammar, ada skill ya. Ini grammar. Miss, gimana cara taunya ini komplement gitu. Tadi aku udah kasih kalian satu trik ya. Maksudnya satu inilah ya. Ada place. Yang pertama itu biasanya tempat ya. Ada time. Nah, nanti kalau kalian pengen tahu yang lebih jauh teman-teman komplement itu apa aja. Kalau aku sih belajarnya gini. Kalian ketahui subjek sama verb aja gitu. Yang bisa jadi subjek tuh apa sih? Ya manusia, orang, benda dan lain sebagainya ya. Itu kan subjek semua, kipas dan lain sebagainya teman-teman ya. Terus verb itu apa, Miss? Verb itu tadi kan ada 2 ya. Verb itu kalau nggak dia yang ada artinya ya kayak tadi loh ya. Aku bilang kayak take, mengambil ya. To be. Udah, verb itu ini aja. Ya. Kalau nggak verb yang ada artinya to be. Nah, jadi kalian mending tahu yang mana. Ini aku kembaliin ke kalian ya. Kalian pengen mempelajari subjek verb dengan pengetahuan yang kayak tadi aku bilang ya, subjek itu sesuatu yang bisa menjadi pelaku, verb itu berarti sebuah pekerjaan, bisa juga to be. Udah cukup sampai situ doang ya. Atau kalian mau mempelajari komplement yang sangat banyak itu ya. Bisa place, time, bisa kata depan. Kata depan tuh kayak before ini guys. Before, during, apalagi without, with, dan lain sebagainya selain subject verb. Kayak gitu. Nah, ini bisa preposition. Nah, ini kalau kalian mau belajar tentang, kalian tinggal milih pokoknya ya. Tinggal milih. Mau mempelajari komplement yang sebanyak itu ya. Atau kalian mau cari tahu aja atau pahami aja subjek dan verb yang sangat sederhana. Aku kebalikin ke kalian. Kalau kalian, tapi gini guys, even kalian tahu komplement semua ya, tapi kalian nggak tahu subjek verb, it's nothing ya, sama aja. Kalian belajar komplement tapi nggak tahu itu subjek verb, sama aja. Jadi yang penting adalah kalian tahu subjek verb itu yang utama. Karena ketika udah tahu subjek verb, yang lain bakal kalian anggap sebagai komplement. Whatever itu namanya di grammar, I don't care. Kayak gitu. Kira-kira begitu. Oke, Miss. Thank you. Gitu ya. Oke, good job. Nanti kalian inilah guys, kalau penasaran komplement ya googling lah ya, apa aja ya. Tuh. Oke, yang lain? No question? Oke. Teman-teman, ini tambahan sedikit ya. Banyak ini materinya nih. Ini kalau kalian ngerjain soal dulu masalahnya, ada materi yang belum. Tapi kalau nanti aku materi lagi takut kebanyakan. Nah, aku balikin ke kalian nih.
Kalian mau gimana, guys? Kalian udah buka modulnya ya? Udah dibuka ya modulnya ya? Halo? Sudah, Miss. Sudah. Oke. Gini guys, aku tuh apa ya? Tapi nggak harus niru metode aku ya guys. Jadi aku feel free kalau kalian misalkan nyatet gitu, misalkan buat catatan kecil setiap materi gitu. Karena kan ini seperti aku bilang tadi ya, ini kan penjelasannya pakai bahasa Inggris. Tapi seenggaknya kalian punya note, teman-teman. Jangan belajar liar ya. Maksud aku tuh jangan belajar kayak ya udah ngulangin aja tanpa punya notes. Jadi aku saranin mumpung di hari pertama kalian punya notes. Nanti kalian bisa share di grup gitu. Kalau kalian mau ya, mudah-mudahan dengan kalian share ilmu bisa bermanfaat juga buat yang lain. Kayak gitu. Di-share catatan kalian tadi yang aku dapetin tuh ini buat rangkuman kecil aja. Kayak gitu. Nanti sometimes kalian belajar sendiri nggak harus lihat modul gitu. Ya. Karena aku bisanya yang ngejelasinnya begini teman-teman, pakai modul ini. Nanti yang bisa buat catatan kan kalian sendiri. Aku saranin kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Gimana? Aku lanjut dulu atau kalian mau ngerjain soal? Halo. Guys. Gimana guys? Materinya sedikit satu aja sih, tinggal satu sih. Kayak tinggal oh, subjek tuh ternyata ada loh. Nah, udah aku jelasin aja ya. Kalian gak ada jawabannya. Aku jelasin aja ya. Ya, Jadi, ada lagi. ya, gimana? Sis, Cynthia? Materi dulu aja, Miss. Iya. Materi, oke. Siap nampung ya guys. Bismillah. Jadi, tadi kan aku bilang, subjek itu bisa apa aja. Bisa apa ya? Bisa orang, bisa hewan, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Kalau kalian mau bilang gini ya. Mau bilang gini nih. Ada I, tulis aja deh. Ayu, we, they, she, it. Ini kan subjek ya. Ini bentuk kata gantinya. Aku mau bilang gini, ada orang di dalam rumah gitu. Kalian ngomongnya gimana guys? Ada orang di dalam rumah. Kalian ngomongnya gimana bahasa Inggrisnya? Coba. Ada yang tahu? Yuk, gimana bahasa Inggrisnya nih? Ada orang di dalam rumah. Nah, ini orang ini subjeknya. Ini verb. Verbnya nanti pakai is ya. Is. Terus ini complement. Kata-kata awalnya gimana teman-teman? Kalau kalian mau bilang gitu. Kalian tahu nggak? There is someone. Oke. There is. There is. Oke, betul. Jadi ini tambahan aja ya. Ternyata there is itu bisa jadi subjek. Gitu guys. Udah itu aja sih kerennya. Jadi there is. Kalau it ini udah pasti ya. It ini kata ganti dari apa? It itu kata ganti dari apa? Orang apa benda? Benda. 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 Ini noun ya. Bahasa grammarnya noun. Benda satu. Itu noun. Ya. Terus kalau bendanya banyak, dia sama kayak manusia ya. They ya. I have 3 books. They are blue. Nah, itu juga kalau benda sama dengan orang kalau banyak. Tapi kalau satu dia it. Jadi kalau artinya ada. There, ini guys, kalian lihat ya. There are many skyscrapers. There was a good movie. Jadi there are sama there was ini sebagai subjek. Maksudnya, tadi kan subjek itu selain orang, hewan, dan teman-temannya ya, itu bisa juga di sini subjeknya berupa there dan berupa it. Nah, it ini biasa ya, it ini benda gitu. It is important. Nah, berarti di sini artinya ini sangat penting. Nah, it was. Nah, terus it takes. It was. Nah, maksudnya it di sini ada maksudnya guys. Mungkin apa gitu.
It was in 1959 that Alaska become a state. Sudah di tahun 1999 Alaska become state gitu. Jadi selain verb, selain orang yang aku sebutin tadi, itu bisa there is dan bisa there are dan it juga. Dah, itu aja. Oke, teman-teman, ini ngerjain soal kalian bisa diskusi. Oke, kalian bisa nanya satu sama lain, gak usah di mute ya. Maksud aku tuh kalian ngerjain kalau nggak bisa, tapi jangan nanya ke aku dulu. Nanyanya ke siapa gitu, ke teman kalian ya. Diskusi gitu. Oke, ini kalau pakai Zoom bisa breakout room ini, tapi kan dimintanya Google Meet guys. Jadi aku ya udahlah. Gimana caranya kalian diskusi ya? Nah, silakan dibuka ininya apa namanya modulnya. Nah, ini ada beberapa soal, nggak usah banyak-banyak, 10 dulu. Nanti 10-nya kalian buat PR aja. 15-nya. Nah, coba 10 dulu, 10 pertama. Nanti aku bakal ini kalian semua ya. Mestinya aku bakal tunjuk kalian semua. Kalau kalian nggak ada yang mau, aku bakal tunjuk. Jadi semuanya mengerjakan. Ya. Pokoknya nggak bisa, silakan nanya di grup ini dan yang lain yang bisa harus bisa menjawab. Oke? Silakan teman-teman. Time is yours.